Dan doa saya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus ya, menyertai dan memberkati kita semua. Dan kita di-live-kan bareng hari ini oleh tentu Pavel 88 Channel dan juga Sobat Waras Pavel 88 dan Piong 77 Channel. Ya, kawan-kawan, saya sarankan untuk sementara waktu ya, Sobat Waras bisa bantu saya untuk nontonnya ke channel ini aja, Sobat Waras Pavel 88 aja. Karena Pavel 88 Channel saat ini sedang dalam masalah di YouTube ya, sehingga ya untuk sementara channel ini uh, tidak akan saya pakai dulu untuk live, tapi saya akan pakai live-nya ke Sobat Waras Pavel 88 ya, Sobat Waras Pavel 88, bantu di-subscribe kawan-kawan ya. Dan karena di channel Pavel ini ada satu dan lain hal yang harus ya diperbaiki kata YouTube, sehingga YouTube saya kena pelanggaran ya. Sobat Waras, saya mohon bisa bantu saya untuk nontonnya di Sobat Waras Pavel 88. Dan linknya saya kasih aja ya di live chat. Ya, Sobat Waras bisa masuk ke situ ya. Ya, saya kasih di live chat, bisa langsung klik dan bisa beralih nonton di situ aja ya. Dan karena videonya sama aja ya. Karena Pavel 88 ini ada sedikit masalah sehingga semua iklan di stop ya. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya untuk berjuang memberitakan kebenaran walaupun iklannya harus di stop. Tapi bagi Sobat Waras yang ingin membantu Pavel bisa subscribe Sobat Waras Pavel 88 channel cadangan saya dan bisa nonton di situ ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Dan Sobat Waras, hari ini ada informasi yang menarik. Saya juga kaget ya. Ada seseorang ustadz ya di Cokro TV ya, dia mengatakan ya bahwa ya sekarang ini banyak orang Kristen yang pindah ke Islam. Bahkan katanya ada 40 juta lebih orang ya. Dan dia memaparkan data-data satu persatu ya. Pertanyaan saya, apakah data yang dia sampaikan ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Apakah datanya layak dipercaya atau tidak? Nah, hari ini kita akan bahas, kita akan bongkar data-datanya ya. Dan Sobat Waras bisa menilai sendiri. Ya, katanya ada 40 juta, ya 40 juta lebih lah orang Kristen yang pindah ke Islam. Dan katanya saat ini ya Islam ini menjadi agama yang pertumbuhannya sangat laris, sangat cepat. Ya Cokro TV, saya harap sih Cokro TV ini channel waras ya. Tapi ya entahlah, waras tidak ini ya. Nanti kita akan bongkar ini bersama-sama dengan Bung Warane ya, dan juga ada Pak Piong bersama-sama dengan kita. Salam Pak Bung Warane. Salam Pak Pavel. Salam Pak Piong. Ya, salam semua. Salam. Ya, bisa mampir juga ya, subscribe ya channel Warane ya. Di situ juga banyak video-video bagus yang mengedukasi, yang membuat orang waras kalau menonton itu ya. Oke, bagaimana menurut Pak Warane dengan data yang dipaparkan oleh Cokro TV, seorang ustadz di situ yang mengatakan bahwa Islam ini agama yang sangat cepat pertumbuhannya, dan katanya Kristen itu sudah 40 juta lebih ya orang Kristen yang beralih ke Islam. Bagaimana informasi ini? Apakah informasi ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ini Pak Warane? Oke, terima kasih Pak Pavel untuk boleh ya saya masuk ke sini untuk ikut nimbrung menjelaskan tentang hal ini ya Pak Pavel dan Pak Piong. Jadi kalau Pak Pavel mengatakan Cokro TV channel itu channel waras, memang sih waras sih Pak Pavel ya. Makanya banyak orang-orang Kristen juga, mungkin separuh itu adalah subscriber dari channel tersebut. Hanya saja kadang di mana-mana itu ada yang suka menyusup Pak Pavel. Jadi ada orang-orang tertentu seperti Ustadz ini, mungkin salah satu
menyusup ya. Memang kontennya terlihat seperti konten-konten tipikal dari konten mereka ya, Cokro TV, yakni berbicara tentang kebangsaan ya. Mereka memberikan saran, nasihat-nasihat supaya berpikir kebangsaan gitu. Tetapi ketika kita menyimak, waduh, banyak data-data yang tidak tepat, mengatakan bahwa orang Kristen ada 40 juta seperti yang Pak Pavel katakan ya. Atau kita mau tunjukkan ininya tanpa harus ada suara gitu. Kebetulan di Cokro TV kan itu ada teks yang berjalan gitu Pak Pavel. Boleh saya tunjukin apa yang dia katakan biar teman-teman yang lain itu tidak menganggap fitnah ya. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi ini tidak melanggar lagi aturan dari YouTube karena tidak ada suara gitu. Iya, betul. Nah, oke. Sebentar Pak ya. Nah, ini sebenarnya video dia bagus ya, tetapi sekarang dia sudah ditonton hampir 150.000 orang gitu. Nah, judul videonya dia sih sebenarnya bagus Pak Pavel, Pak Piong. Judulnya banyak orang murtad dilangkat, jangan salahkan agama lain kalau dia murtad. Nah, tapi di menit 437 ini ada data-data yang diungkapkan kurang tepat ya. Coba saya jalankan Pak ya. Sebentar ya. Nah, di sini dia katakan, tahu tidak bahwa dari sekian banyak agama apa yang peningkatannya luar biasa? Dalam kurung fastest growing dan menjadi tempat untuk konversi katanya Pak. Jawabannya tidak lain adalah Islam. Tahu tidak bahwa menurut data, mereka yang masuk Islam, terutama dari Kristen, itu berjumlah sekitar 40,8 juta orang Kristen yang pindah ke Islam. Waduh, di negara-negara mana itu terjadi? Antara lain di Indonesia sendiri. Wow, Indonesia di mana banyak orang Kristen pindah ke Islam katanya di Indonesia loh, dibilang. Dan dia katakan menurut Pew Research Center tahun 2013 ada 2,7 juta orang Yahudi dewasa Amerika yang masuk Islam, teman-teman. Ya, itu jumlah yang tidak sedikit bagi Yahudi yang masuk Islam. 2,7 juta memang tidak sedikit Pak Pavel. Ya, karena orang Yahudi sendiri aja di dunia mungkin cuma 9 juta. Yang masuk Islam itu ada 2,7 juta. Iya, makanya ini luar biasa makap angkanya ini ya. Data-datanya ini ya Pak Pavel ya. Bahwa orang pindah ke agama Islam itu jauh lebih banyak daripada yang keluar dari Islam, dia katakan seperti itu Pak. Itu pun di konteks Indonesia, katanya di Indonesia. Catatan perkembangan warga muslim di dunia ini yang pertamanya sangat cepat perlu menjadi refleksi bersama. Nah Pak Pavel, ya ini kita bicara ini ya, sobat waras ya. Angka-angka itu sepertinya Pak Pavel memang tidak waras gitu Pak. Begini, Pak Warne, saya tahan sedikit. Tadi katanya, tadi dia bilang kan salah satu di Indonesia yang perkembangan Islamnya luar biasa. Katanya orang Kristen yang pindah ke Islam itu luar biasa. Tapi kok makin tahun persentase Islam Indonesia itu makin berkurang ya. Gimana itu ya? Sekarang kan malah tinggal 70%, 80% lah Islam Indonesia. Justru Kristen meningkat. Itu. Tapi yang anehnya di sini, dia hanya sebut di Indonesia, tapi dia tidak sebutkan datanya gitu loh, berapa persen gitu. Lucu ya? Betul. Dia hanya menyebutkan Indonesia, dari 40 juta itu termasuk di Indonesia katanya. Istilahnya yang mungkin termasuk yang paling banyak ya. Padahal kan di Indonesia itu kan justru populasi Islam kan berkurang justru. Kalau kita lihat ya Pak Pavel. Iya, betul. Nah, kebetulan dia menyebutkan sumbernya Pew Research. Jadi saya coba tunjukkan data Pew Research, apakah benar yang seperti dia ungkapkan Pak Pavel ya? Boleh Pak Pavel ya, saya tunjukin ya? Boleh, Oke, nah seperti ini Pak Pavel datanya. Sebentar Pak ya. Nah, ini Pak sumbernya dari ini sebenarnya. Data yang sering orang pakai. Pew Research ini kan
lembaga survei yang bisa dikatakan kredibel ya. Data-data itu sangat dipercaya. Memang dia mengatakan bahwa dalam 40 tahun ke depan, ini ceritanya dari 2010 nih Pak. Artikelnya dari 2015, sebenarnya artikel ini sudah dari 7 tahun yang lalu. Makanya Muslim kan sering mengutip data-data ini, mengatakan bahwa populasi pertumbuhan Islam itu tinggi gitu Pak. Nah ini kan dalam bahasa Inggris nih Pak, sekarang sih, zaman sekarang kita nggak usah susah-susah lah. Kita tinggal klik kanan, translate to Indonesia udah berubah gitu kan, gitu ya. Jadi kita langsung baca Indonesianya aja gitu Pak ya. Saya pun bahasa Inggrisnya pun nggak terlalu ini ya, jadi kita bahasa Indonesia aja. Jadi data ini kan 2015 nih Pak Pavel. Proyeksi untuk 2010 sampai 2050 gitu. Jadi data proyeksi ini kan artinya data belum terjadi, gitu ya Pavel ya. Nah, tadi bicara mengenai pertumbuhan Islam itu memang tercepat, karena memang di sini memang dikatakan seperti itu juga Pak Pavel. Jadi Islam itu akan bertumbuh cepat, tetapi bukan karena perpindahan agama Pak Pavel. Islam itu akan bertumbuh cepat karena di sini dikatakan, nah ini kan angka-angkanya itu ya. Jadi angka-angkanya memang ini proyeksi ya. Di situ pun dikatakan kalau kecenderungan tren yang sebelumnya itu bertahan, artinya tidak ada perubahan-perubahan. Contoh sekarang aja udah berubah ya Pak Pavel. Nggak pernah tahu internet, nggak tahu CP. Sekarang kan orang tahu CP, ini juga bisa mempengaruhi ini perubahan-perubahan ini. Gitu ya. Tetapi ini kan proyeksi katanya sebelum kalau tidak ada perubahan-perubahan gitu. Nah di sini pun dikatakan perkembangan terbesar Islam itu karena angka kelahirannya dia Pak Pavel. Orang-orang di sana ini itu karena banyak yang beranak pinak gitu. Jadi orang Muslim itu diproyeksikan itu bisa berkembang cepat karena pertambahannya karena banyak anak gitu Pak Pavel. Kelahiran ya. Bayangkan kalau angka kelahiran. Ya satu orang 4 istri, aduh, hajar-hajar ya. Wajar aja ya Pak Pavel ya. Makanya di sini Pew Research juga sudah mensurvei tingkat kesuburan kelahirannya itu 3,1 dibanding paling tinggi dibanding agama lain gitu ya Pak Pavel ya. Jadi itu dia memprediksi sekarang kan Indonesia ini Muslim terbanyak di dunia nih. Ada sekitar 200 juta nih Indonesia. Nah 2050 itu yang terbanyak itu di India. Kan orang India banyak yang melahirkan anak-anak Muslim ini. Kemudian di Pakistan, baru di Bangladesh, sama di Nigeria. 4 negara ini yang mana langsung menyebabkan 50 tahun 2050, 40 tahun ke depan, Muslim itu banyak sekali. Dari 4 negara ini sudah bisa dikatakan ratusan juta orang yang lahir dari. Bahkan Indonesia sekarang nanti yang urutan pertama akan menjadi urutan keempat. Nah, di artikel ini disebutkan gitu, Pak. Nah, jadi yang pertama India, yang kedua Pakistan, yang ketiga Bangladesh, nomor 4 Indonesia, baru nomor 5 Nigeria. Seperti itu. Jadi Indonesia turun karena angka kelahiran sedikit, Pak ya. Nah, kembali ke yang dikatakan Ustadz ini terkait dengan perpindahan agama. Nah, ini Pak, ini yang perpindahan agama atau dikatakan switching in, switching out atau konversi. Gitu Pak ya. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2010-2050 proyeksinya dari Pew Research mengatakan ada 40 juta orang yang akan masuk agama Kristen dari agama lain. Wah. Nah, bukan masuk ke Islam, justru yang masuk ke Islam itu cuma 12.600.000. Iya, 12 juta ya. Jadi Pew Research yang katakan dari pertumbuhan jumlah ini jumlah ini itu yang masuk banyak. Tapi sayangnya di Indonesia itu banyak yang di Indonesia agama Kristen itu banyak yang keluar.
keluarnya ini masuknya kemana? Bukan masuk ke Islam, tapi masuknya jadi ateis. Nah, jadi 40 juta yang masuk, yang keluar 106 juta. Itu yang membuat jumlah populasi Kristen di dunia berkurang. Yang jadinya sih yang paling atas ini, itu banyak yang 60-an ini itu masuknya affiliated itu ateis, agnostik gitu. Iya. Nah ini musuh seorang Kristen ini di sini sebenarnya ateis. Sementara Muslim yang keluar juga banyak, 9 jutaan gitu Pak Mas. Jadi kalau dia katakan angka 40 juta orang Islam yang masuk itu bukan angka sebenarnya. Kapan datanya itu? Itu kan 12, cuma dikatakan ini cuma 12 juta juga Pak Pavel, gitu ya. Iya betul. Jadi kalau lihat dari data Pew Research seperti itu. Nah, Pak Pavel, satu lagi catatan yang mungkin kita perlu tahu, di sini dikatakan seperti ini Pak Pavel. Bahwa proyeksi tadi kan proyeksi nih, cuman hitung-hitungan nih di atas kertas. Iya betul. Bukan sebenarnya. Nah, proyeksi ini sebenarnya belum memperhitungkan jumlah perkembangan agama di Cina, Pak Pavel, karena mereka tidak punya data. Jadi kemungkinan data proyeksi ini akan jadi tidak tepat. Dia katakan gini, ada 1,3 miliar penduduk Cina, sangat besar pengaruhnya dalam tren tadi. Tetapi saat ini ada 5% Cina yang beragama Kristen. Nah, dia memprediksikan gini, kalau seandainya perkembangan Kristen di Cina lebih dari 5%, berarti angka tadi menjadi salah gitu Pak Pavel. Iya. Ya. Jadi angka itu akan menjadi salah. Sudah. Sebentar. Ya, tunggu sebentar Pak. Mohon maaf. Iya. Ada ini ya, ada nanya istri saya ya. Oke. Saya lanjut ya Pak Pavel ya. Jadi gini Pak Pavel, dia bilang kalau seandainya kenyataannya nanti di Cina perkembangan Kristen lebih besar dari 5%, misalnya 10% atau 15%, justru angka Kristen itu akan sangat besar. Jadi dia katakan begitu Pak Pavel. Jadi angka proyeksi ini agak salah juga. Artinya masih bisa meleset gitu untuk 2050. Artinya selama ini kan diperkirakan Islam yang berkembang pesat. Tapi kalau di Cina ini angkanya meleset dari lebih besar dari 5%, justru Kristen akan jauh lebih banyak lagi dibanding dengan Islam. Gitu loh Pak Pavel. Nah, ini kan selalu jadi acuan mereka Pak Pavel. Data Pew Research ini. Dan kebohongannya dia katakan tadi karena orang berpindah agama Islam, padahal agama Islam banyak berkembang karena beranak itu. Nah itu data kebohongan pertama yang saya mau tunjukkan. Nanti kalau Pak Pavel mungkin ada pertanyaan, saya nanti tunjukkan yang mengenai orang Yahudi yang dia bilang ada 2,7 juta di Amerika, itu juga bohong Pak Pavel. Nah itu persis sekali bohong. Nanti saya tunjukin. Ini dulu Pak. Kira-kira bisa dipahami nggak penjelasan saya tadi Pak? Kira-kira. Iya, saya pahami. Ini kan data yang disampaikan ini sesuatu yang belum terjadi. Tapi kalau misalnya sesuai dengan prediksi mereka, maka akan terjadi seperti itu ya kan. Tadi kan dia bilang 40 juta orang Kristen yang pindah dari Kristen ke Islam. Tapi faktanya tadi data yang Pak Warane sampaikan justru Kristen itu mengalami pertambahan 40 juta, sedangkan Islam hanya 12 juta. Dan ternyata yang membuat Islam bertambah 12 juta ini bukan karena perpindahan dari Kristen ke Islam, tapi karena faktor kelahiran, keturunan. Makanya saya katakan tadi, bayangkan saja kalau orang Islam itu satu orang istrinya 4, ya hitunglah satu istri anaknya sampai 4 atau 5, wah, ya bahkan ada kan yang lebih dari 5, ya, atau 2 lah hitung kan, ya jelas lah. Tetapi sebenarnya di Indonesia ini, kalau kita lihat di Indonesia ya,
sepertinya Islam itu tidak berkembang. Malah berkurang, Pak Pavel. Malah berkurang. Dulu kan Islam, ya boleh dibilang 90% di negeri ini. Betul. Ya kan 90%. Nah, padahal mereka kawin-mengawin itu bebas loh. Betul. Tapi justru sekarang Islam menurun bahkan hingga 70% sekarang ini jumlahnya. Kristen justru bertambah 30%-an. Ya 20% lah 30%. Berarti walaupun kekristenan angka kelahirannya berkurang, angka kelahirannya artinya tidak sebanyak Islam, sedikit, tetapi kenapa jumlahnya meningkat? Ya karena banyak Islam yang pindah ke Kristen di Indonesia ini. Itu fakta, kawan-kawan. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Kristen semakin bertambah sedangkan angka kelahirannya kurang? Sedangkan Islam angka kelahirannya besar tapi pertumbuhannya menurun. Kalau Anda berpikir secara waras, ini menunjukkan data yang dikatakan oleh Ustadz Cokro itu adalah data hoax menurut saya. Dia mengatakan salah satunya di Indonesia, angka pertumbuhan luar biasa. Ya memang pada dasarnya di Indonesia Islam itu mayoritas kok. Tapi saat ini angkanya mulai menurun. Semakin banyak orang yang berjumpa dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Iya benar Pak Pavel. Mungkin dari Pak Piong ada tambah, silakan Pak Piong. Iya, ya terima kasih Pak Pavel dan Pak Emen ini, Waranai Pak Emen. Ya, jadi ya, salam waras untuk kita semua. Salam waras. Ini sudah jelas ya yang data-data Pak Emen sampaikan. Ya ini kan data yang tertera gitu ya. Kalau tadi yang Cokro TV kan dia tidak ada data ditampilkan, hanya komentar saja. Ya, komentar saja. Nah, saya juga bisa berkomentar kalau saya lihat perkembangan prediksi, ya kan, dia kan juga memprediksi. Nah, saya memprediksi, dan ini memang kalau kita lihat di lapangan, saya khusus Indonesia saja, kalau di lapangan saya lihat, ya kan kita tidak bisa, bolehlah data, tetapi yang di lapangan yang harus kita rasa, ya sebenarnya kan itu yang kita rasa, bagaimana sih di lapangan, nah, memang ada yang mualaf, ya, artis 1, 2, 3, tetapi arus bawah, ini yang saya ketahui, itu luar biasa. Semenjak YouTube ini ada, dan juga ada penginjilan-penginjilan, jangan baper ya, biasa aja gitu loh. Kalian berdakwah, kita penginjilan, sudah biasa, enggak apa-apa lah. Perpindahan itu enggak usah kita menjadi peperangan. Santai aja, santai. Kemarin Nina Idol, silakan pergi, enggak apa-apa kok. Yang lain-lain juga pergi, enggak apa-apa. Berarti kan di situ dia tidak kuat imannya. Ya kan? Nah, menyangkal. Nah, begitu juga mereka, kalau mereka tidak kuat imannya mau pindah ke dalam terang, ya silakan gitu loh. Jadi kita itu enggak ada keributan, biasa aja gitu. Nah, saya prediksi 2030 tinggal 60% Islam. Sisanya memang banyakan pindah ke Protestan dan Katolik, sisanya Hindu Buddha. Ya, tapi yang memanen ini memang Protestan yang memanen, karena ya apa namanya perpindahan ini dari apa namanya nih, dari Muslim kepada Kristen, ya terutama ke Protestan, karena memang penginjilan arus bawahnya ini yang masif ya, yang luar biasa. Jadi ini prediksi saya, boleh toh kita prediksi. Gitu loh. Jadi 2030 Islam tinggal 60%. Ini saya lihat dari pergerakan suara-suara dari bawah dan apa namanya yang sudah kita dengar, kesaksian-kesaksian, dan banyak sekali lah. Jadi data itu bisa saja Cokro TV dengan narasumbernya silahkan. Tetapi Pak Emen juga punya data yang ditampilkan. Tetapi saya juga punya prediksi 2030 Islam tinggal 60%, itu paling banyak ya, maksimal tinggal 60, sisanya Kristen, Protestan terutama yang menampung, yang bertambah. Nah makanya Pastor Tony bilang padi sudah menguning, penuainya sedikit.
Nah, ini yang harus kita menyiapkan hamba-hamba Tuhan untuk bisa membina ya para yang murtadin ini yang sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan menjadi terang dunia. Nah, ini yang harus disiapkan hamba-hamba Tuhan. Jadi sementara itu Pak Pavel, saya tidak pakai data seperti Pak Emen, tetapi saya mempunyai prediksi gitu Pak Pavel. Silakan Pak. Jadi dari data yang disampaikan oleh Pak Emen, ya kalau boleh saya simpulkan, Cokro TV telah melakukan pelanggaran besar. Ya, membuat sebuah video tanpa data yang akurat, alias datanya hoax. Ya, karena apa? Karena dia juga mengambil dari sumber yang sama. Kita pun mengambil dari sumber yang sama. Ketika kita selidiki sumber yang dia ucapkan tadi, ya faktanya seperti ini. Kristen itu bukan berkurang, ya. Tapi bukan berkurang 40 juta, tapi mengalami pertambahan 40 juta. Dan ini justru Islam bertambahnya cuma 12 juta. Nah, dan kalaupun ada orang Kristen yang keluar dari Kristen, itu bukan ke Islam. Tapi justru data ini menunjukkan, ini pun baru sebuah prediksi lah kira-kira begitu. Ya, kalau sesuai dengan data ini akan terjadi, maka Kristen yang berpindah ini bukan pindah ke Islam, tapi mereka jadi ateis, ya, agnostik dan lain sebagainya. Tapi bukan ke Islam. Jadi pernyataan Ustadz Cokro ini mengatakan bahwa Islam ini agama yang pertumbuhannya sangat cepat, artinya orang Kristen pada berpindah ke Islam itu hoax. Sesuai dengan data ini. Karena dia juga menggunakan data yang sama. Kira-kira begitu. Oke, sebelum Pak Waranai lanjut, ada Pak Kanuru ini. Salam, Bung Kanuru. Salam waras. Shalom, salam waras, Pak Pavel dan juga teman-teman yang lain. Luar biasa, silakan Pak Kanuru. Ya, saya waktu dengarkan tadi ya, ini bikin ketawa begitu. Kenapa sampai Cokro TV ini bisa kebablasan dalam hal ini? Ini bicara data, tapi sepanjang tadi video itu saya perhatikan, nggak ada data yang ditunjukkan, asal klaim begitu saja. Klaim begitu saja tanpa menunjukkan datanya seperti apa, statistiknya seperti apa. Dan sudah benar apa yang dilakukan malam hari ini oleh kawan-kawan, terutama Pak Emen yang menginisiasi dengan data-data ini menunjukkan yang sebaliknya. Dan data ini saya yakin mungkin saja ini belum diupdate. Kalau saja ini diupdate, sebenarnya kita akan melihat fakta yang jauh berbeda lagi. Kenapa saya katakan begini? Data 2015 ini Pak Kanuru. Betul, ini belum diupdate. Nah, kalau ada dugaan-dugaan seperti yang dikatakan tentang, memang kalau kita lihat di Pew Research ya, dia pernah mengatakan bahwa perkiraan di tahun 2050, Islam itu adalah agama yang terbesar. Itu perkiraan. Itu perkiraan katanya, karena melihat tanda-tanda. Tapi menurut saya, pertimbangan Pew Research itu adalah tanpa melihat fenomena selanjutnya. Apalagi itu dibuat sudah tahun berapa itu dibuat, tahun 2015. Tapi setelah pasca ketika sekarang ini, internet ini menjadi sarana telekomunikasi, sarana bagaimana informasi ini bisa menjangkau begitu banyak area, perubahan justru terjadi. Mereka tidak melihat fenomena yang terjadi di dunia Islam di Timur Tengah. Justru fenomena begitu banyak umat Muslim yang sekarang ini tinggalkan Islam, masuk menjadi orang Kristen, ada yang menjadi ateis. Karena melihat dan mendengarkan pengajaran dari orang-orang yang tahu tentang Islam, mengajarkan tentang Islam, dan ditambah pula dengan fenomena-fenomena yang terjadi di mana kalau kita lihat ya, khususnya di negara yang ada di Eropa, Islamfobia itu makin tinggi. Kenapa? Karena mereka melihat
situasi yang terjadi di Timur Tengah. Sudahlah di Timur Tengah, orang-orang Muslim sendiri tidak percaya lagi dengan agama mereka sendiri. Mereka sudah putus asa dengan agama mereka sendiri. Ditambah pula fenomena yang terjadi di sana, itu menjadi pertimbangan bagi orang-orang di Europe, yang ada di Amerika, ada di Australia, untuk mikir 1000 kali berpindah agama. Makanya jualan-jualan yang ada di Indonesia ini kan selama ini hanya jualan kata-kata. Karena mereka tahu bahwa pendengar ini nggak perlu data. Mereka cukup dengarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, mereka langsung percaya. Ini kan yang sudah berlangsung dari abad ke-7 sampai sekarang, cukup bicara klaim-klaim begitu saja tanpa menunjukkan data, dan itu sudah mereka percayai. Dan mereka tahu pasti bahwa masyarakat kita seperti itu. Ya, tetapi malam hari ini, kalau kita menunjukkan data-data seperti ini, saya harap di luar sana ada masyarakat Indonesia yang mau pakai akal sehatnya. Supaya apapun yang mereka dengar, itu mereka harus cross-check. Ini zaman internet, bro, sis. Ini zaman di mana segala sesuatu yang kita ucapkan itu dapat di cross-check, dapat dicari tahu. Dan sekarang udah jelas sekali kok kita lihat bagaimana di negara-negara maju, mereka itu punya banyak pertanyaan tentang Islam. Islam dikatakan sebagai agama rahmatan lil alamin. Tetapi justru yang terjadi di negara-negara Timur Tengah itu hancur karena peperangan, karena doktrin di antara mereka sendiri, meskipun selalu mereka blame terhadap Amerika, blame terhadap orang Yahudi. Lah, lihat sekarang misalnya di Afghanistan. Itu sekarang mereka diberi kesempatan, tapi apakah Afghanistan itu berkembang, apakah maju? Loh, kok tidak? Dengan sistem yang mereka katakan bahwa ini sanggup membawa kemajuan, loh, kenapa tidak membawa kemajuan pada saat ini? Nah, ini yang menurut saya, klaim-klaim ini harus kita bantah. Maka bersyukurlah malam hari ini, siaran kita ini dapat disiarkan oleh ada sekitar 10 channel ya, karena saya turut streaming dari siaran ini, sehingga melalui hari ini harapan saya ini bisa membantah apa yang dipertontonkan di bangsa dan negara ini. Ini bukan zaman lagi di mana pembodohan itu dilakukan secara sistematis hanya lewat kata-kata. Kita perlu data, dan data itu lebih kuat, lebih terpercaya. Demikian dari saya untuk saat ini, Pak Pavel, Pak Warani, dan Pak Piong. Saya kembalikan. Luar biasa ya. Ya, jadi kawan-kawan bantu untuk viralkan ini ya, bantu viralkan supaya kita bisa mengimbangi ya video yang telah diproduksi oleh Cokro TV ya. Jadi kita banyak hal yang kita pro dengan Cokro TV, tapi kalau ada yang tidak beres kita hajar juga ya, karena kita ini channel netral, bukan channel kadron ya. Oke, terima kasih Pak Kanuru, luar biasa. Silakan Pak Waranai, dilanjutkan. Iya, oke. Terima kasih Pak Pavel. Saya lanjutkan lagi, Pak. Tadi kan ada beberapa yang disampaikan lagi. Nah, ini yang lebih bisa dikatakan lebih jelas kebohongannya, Pak Pavel ya. Saya tunjukin lagi tadi yang videonya. Sebentar ya, Pak Pavel ya, teman-teman, Pak Piong dan Pak Kanuru. Ini, nah, masih di video yang sama ya, Pak Pavel ya, tapi di menit 5:20. Nah, dia katakan gini, menurut Pew Research Center, dia sebutkan, tahun 2013, ada sejumlah 2,7 juta orang Yahudi dewasa di Amerika yang masuk Islam. 2,7 juta loh, Pak. Ini jumlah yang tidak sedikit, memang tidak sedikit. Sesungguhnya bagi Yahudi yang masuk Islam. Nah, kita coba lihat, Pak. Karena saya katakan tadi di Israel sendiri orang Yahudi kan cuma 9 juta. Tetapi Yahudi di Amerika aja bisa sampai 2,7 juta masuk Islam. Nah, benar nggak Pak data itu? Ini karena dia menyebutkan langsung Pew Research lagi ya Pak ya. Jadi kita ambil data di Pew Research kembali Pak, khususnya untuk Amerika Pak ya. Nah, ini Pak. Ini sudah langsung saya klik terjemahannya.
perkiraan baru menunjukkan populasi Muslim Amerika Serikat terus bertambah memang, Pak. Dari yang sedikit tadi cuma beberapa juta aja, terus bertambah. Nah, ini data perbandingan 2007, 2011, 2017, Pak ya. Kebetulan mereka lakukan pengambilan data gitu, Pak. Nah, kalau kita lihat, Pak, di 2007, Muslim dewasa di Amerika itu cuma 1,5 juta. Kemudian dia naik 1,8 juta di 2011. Kalau keseluruhannya di atas ya. Tapi kan kita bicara tadi Muslim dewasa. 2017 2,15 juta gitu, Pak. Gitu ya. Ini pun kenaikan ini bukan karena perpindahan, nanti ada keterangan di sini. Ini kenaikan ini karena banyaknya pendatang-pendatang pengungsi-pengungsi dari negara-negara konflik, negara-negara Asia, orang-orang Islam gitu. Nah, tadi kan dia katakan 2013, Pak. Taruhlah di sini 2013 setelah 2011. Jumlah Muslim dewasa di Amerika itu cuma ada 1,9 juta, Pak. Itu, Pak ya, milian ya. In million itu 1,9 juta. Nah, 1,9 juta orang Muslim dewasa yang ada di Amerika. Bagaimana mungkin 2,7 orang Yahudi berpindah menjadi Islam di 2013? Sementara sampai 2017 aja baru 2,15 juta gitu, Pak. Kira-kira bisa masuk nggak logika berpikir kita, Pak? Ya, dia katakan ada 2,7 juta yang masuk Islam dari Yahudi ke Islam di tahun 2013. Sementara populasi Islam di Amerika sendiri cuma ada 2,15 gitu, Pak, juta. Gitu, Pak ya. Bagaimana mungkin 2,7 juta? Kalau tambah 2,7 aja udah mungkin sudah bisa dikatakan 4 sampai 5 juta kan, Pak ya? Gitu, Iya. Pak. Iya, jadi itu yang saya pertanyakan gitu. Ini data itu adalah data turun dari langit, data simsalabim atau data bagaimana kok bisa sampai segitu? Ya. Iya, berarti kalau berarti sekarang ini di orang Israel ini sudah 50-50 ya dengan Islam Iya, ya. kalau dia katakan 2,7 yang di Amerika aja udah lebih banyak yang orang Israel masuk Islam daripada jumlah orang Islam sendiri di sana kan. Gitu loh, Pak. Jadi ya itulah kebohongan-kebohongan yang mereka mau tampilkan. Tetapi kan semua data yang berbicara di sini, Pak. Dan dia katakan pure research juga. Jadi sangat tidak mungkin. Dan catatan di bawah sini, Pak, dikatakan gini, Pak ya. Jadi adanya perkembangan Muslim yang cepat di Amerika itu karena orang yang berpindah, pengungsi yang datang ke Amerika ya, Pak ya, imigran ya. Jadi banyak di Washington DC, New Jersey, gitu, Pak ya. Nah, terkait dengan perpindahan agama ke Islam, tidak berdampak besar pada ukuran populasi Islam di Amerika. Jadi, Pew Research sudah bilang, perpindahan agama di sana yang masuk Islam tidak berdampak besar terhadap populasi yang ada di sana, terutama karena jumlah orang Amerika yang masuk Islam sama banyak dengan jumlah yang keluar gitu, Pak, meninggalkan keyakinannya. Jadi ada satu, iya, jadi orang yang keluar misalnya yang masuk ada 1 dari 5, sama juga banyaknya dengan yang keluar gitu, Pak. Ada 1 juga yang dari Islam dari sejak lahir yang keluar jadi Islam. Jadi nggak mungkin 2,7 juta itu. Gitu loh, Pak. Ya. Mustahil orang aja yang masuk aja 1 dari 5. Artinya 20% yang masuk Islam dari itu, tetapi 20% juga yang keluar dari Islam gitu. Meninggalkan Islam. Jadi nggak ada dampak perpindahan agama untuk ke Muslim. Justru yang ke Kristen justru yang membuat perubahan itu. Gitu loh, Pak. Nah, ini data dari Pew Research yang disebutkan. Wah, inilah kawan-kawannya. Hari ini kita belajar hal yang sangat penting. Ya. Ketika ada orang yang buat konten, itu jangan langsung dimakan mentah-mentah. Di cross check dulu, ya. Bahkan sekelas Cokro TV aja yang kita anggap waras,
Ya, kualitas videonya seperti ini. Iya kan? Aduh, memalukan juga ya. Ya, saya berharap Cokro TV coba selektif lah dalam buat video, ya kan, supaya Anda itu, jujur saya ini kagum loh dengan Cokro TV ini loh. Tapi kalau model seperti ini, cobalah selektif, jangan sampai ya Cokro TV itu disusupi oleh orang-orang yang membuat konten tidak bertanggung jawab, datanya tidak jelas, cuman asal datanya 2,7 juta, mana datanya? Cuman klaim doang, saya pun bisa klaim. Iya, saya harap ya Cokro TV bisa berbenah diri lah supaya lebih baik lagi lah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga berita yang disampaikan itu berita yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya Cokro TV bisa dengar ini ya, Anda bisalah buat bantahan, ya kan? Dengan apa yang kami tunjukkan ini. Kalau memang Anda sadar salah, ya Anda harus klarifikasi dan Anda harus minta maaf ke publik. Gitu kira-kira ya Pak Warne ya, kawan-kawan ya. Iya, ini Iya, betul. ya Pak Kanur kasih Pak Iya. Kanur kasih info, kisah pendeta Yahudi yang masuk Islam itu sudah dibantah oleh orang Yahudi sendiri. Bahwa orang yang disebut pendeta Yahudi bukanlah seorang Yahudi asli. Wah, itu lagi kan Yahudi KW ternyata. Ada datanya. Iya. Nah, datanya ada, kita tunjukkan. Iya. For years, Tolong this ditunjukkan. Nah, Coba ditunjukkan, Pak. iya. Nah, rupanya strategi untuk menampilkan yang palsu-palsu itu juga terjadi di luar, Pak. Bukan cuma di Indonesia ada pendeta palsu, di sana juga ada rabi palsu, Pak. Ada lebih palsu juga ya. Ini ya videonya ya. Ya. Ini ya. Iya, betul. Ini fake. Rabi converts to Islam. Jadi itu berita yang tidak Itu benar. lihat dulu. Ini dibantah. Itu lihat dulu channelnya, Pak. Islam Advocacy Movement. Oh, Israel, Pak. Oh, Israel Advocacy Movement. Jadi itu sebuah ya. Kita lihat dulu, Pak. Itu ada sisi, Pak, bisa diaktifkan untuk bisa lihat subtitlenya. Subtitle. Itu Mana yang sisi ada CC, iya. ada CC. Iya. Oke. Oh, ke bahasa Inggris ya? Iya. Bisa dirubah pakai otomatis, pakai ini bahasa Indonesia bisa. Klik itu, bintang, lalu ke subtitle, di subtitle, ganti ke auto translate, klik auto translate, pilih Indonesia. Iya. Oke. Nah, dari awal, Pak. Kita lihat ya. Ya, selama bertahun-tahun Muslim ini mencoba mengelabui orang-orang Yahudi untuk mengikuti Islam dengan menyamar sebagai rabi. Menyamar sebagai rabi. Ya. Jadi juga ya seperti Indonesia ini. Katanya pendeta. Aduh, hoax semua ya. Katanya ya, Rabi Ortodoks. Nama saya Rabi. Ya, Rabi Mor. Saya pergi untuk Muslim, panas ya. Nama ini ya, Yahudi palsu ini baru saja menjadi berita utama. Ya, dengan secara publik masuk Islam. Nah, ini ya. Iya. Nah, ini ya. Sekeluarga. Ya, jadi sekeluarga lagi ya. Mengapa saya memanggilnya penipu? Ya, petunjuk pertama adalah dia menjalankan sebuah sinagog yang disebut Mahi. Kementerian sekarang Yahudi tidak melakukan pelayanan. Ya, kita meninggalkan kementerian untuk orang Kristen. Petunjuk berikutnya adalah nama mereka Mort adalah kependekan dari Morteze Giovadi. Dan istrinya adalah Aaron. Muslim. Apa ini? Muslim panas kon. Sekarang mereka yakin tidak terdengar nama Yahudi, tapi hadiah tersebar adalah video mereka bertemu rabi pertama di dunia yang tidak bisa berbahasa Ibrani.
kita akan mulai dengan doa cepat. Oke, intinya gitu ya. Intinya kita sudah tangkap bahwa memang berita tentang orang Yahudi yang dikatakan oleh si Ustadz Cokro tadi pindah ke Islam ternyata itu sudah dibantah. Itu berita hoax. Aduh, sayang sekali ya. Sekelas Cokro Iya. TV kok gitu ya. Memalukan ya. Ya. Oke, Pak Warni ada tambahan silakan Pak. Dari saya, Oke, Pak. dari saya rasa cukup Pak. Tetapi saya pikir itulah ya, kita harus hati-hati dengan banyaknya penyusup-penyusup ya. Sayang di Cokro TV itu mungkin separuh itu adalah umat-umat Kristen karena kan itu TV nasionalis ya. Saya pun subscribe di situ. Memang sih saya nggak keluar, saya nggak subscribe karena ada hal yang banyak yang positif juga. Tetapi itu harus diperhatikan karena banyak penyusup-penyusup, kadrun-kadrun penyusup yang seperti itu di mana-mana gitu Pak Pavel. Itu aja sih dari saya Pak Pavel. Baik, oke, silakan Pak Kanuru. Ya, dari saya melihat begini, banyak Muslim berkata bahwa di Eropa itu banyak orang yang masuk Islam, dan gereja-gereja itu kosong katanya, gereja-gereja kosong. Tanpa mereka mencari tahu sebenarnya ada fenomena apa yang terjadi di Eropa, di Amerika sehingga banyak gereja-gereja klasik itu ditinggal. Dan mereka juga tidak mempelajari adanya fenomena di mana gereja-gereja urban, gereja-gereja yang baru, gereja-gereja yang seperti karismatik seperti itu ada mega church. Silakan saja mereka lihat di internet berapa banyak mega church yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, itu jumlah jemaatnya itu ribuan, gedungnya besar sekali. Jadi ada kejenuhan di Eropa ya, dalam beberapa riset mengatakan bahwa orang jenuh dengan cara-cara klasik, cara-cara yang lama. Maka gereja-gereja klasik memang banyak ditinggal. Ya, karena selama ini ya pola pelayanannya kebanyakan hanya kadang-kadang seperti terjebak dengan formalitas saja, ritual semata. Sementara gereja-gereja yang lain yang dikatakan gereja karismatik itu membuat mereka lebih bersemangat untuk ke sana. Lalu kemudian juga ada penafsiran baru di antara orang Kristen di sana yang saya dengar bahwa mereka lebih mengutamakan untuk menunjukkan nilai-nilai Kristen itu ketimbang daripada sekedar hanya bergereja di gedung. Maka ada orang yang menjadikan rumah mereka sebagai tempat mereka beribadah, memberi orang miskin makanan pada hari-hari tertentu. Mereka mau menerapkan nilai-nilai kekristenan itu. Nah, menariknya adalah meskipun seperti itu kelihatannya, tetapi jumlah peningkatan orang Kristen itu terus terjadi. Seperti tadi sudah dikatakan di Cina. Padahal kalau diperhatikan, peningkatan kekristenan ini adalah benar-benar genuine, asli. Benar-benar ini sebuah movement, gerakan yang terjadi bukan karena adanya peningkatan populasi. Berbeda dengan Islam. Kalau Pew Research itu mengatakan bahwa Islam adalah the fastest growing religion, itu dalam penjelasannya ditunjukkan bukan karena konversi agama, bukan, tetapi karena adanya peningkatan jumlah kelahiran, karena adanya kawin usia muda. Itu yang menyebabkan peningkatan jumlah Muslim di dunia itu. Karena bayangkan orang usia belasan orang sudah menikah, belum lagi ditambah dengan kawin cerai, poligami, ini menambah peningkatan jumlah mereka. Tapi kekristenan kan justru yang terjadi di Eropa, kalau mengalami penurunan wajar. Karena apa? Di sana itu mereka membatasi angka kelahiran. Bahkan ada yang tidak mau punya anak lagi. Mereka memilih untuk mengadopsi anak. Karena mereka tidak mau dipersulit dengan begitu banyak tanggung jawab. Ya. Ini fenomena yang terjadi di Amerika, di Eropa. Ini yang Muslim atau orang-orang yang bicara tidak mau melihat fenomena itu dan menjelaskan secara fakta. Sebaliknya yang terjadi di Eropa, di Amerika adalah pendatang Muslim yang datang,
Itu seperti mau menginvasi Eropa. Mereka datang udah dengan satu keluarga, punya istri 4, punya istri 3, punya istri 2, belum lagi anak-anak mereka yang begitu banyak, dan belum lagi mereka kehidupan mereka yang begitu santai, tidak mau beradaptasi dengan negara tersebut, dan kehidupan mereka menjadi beban negara. Banyak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu mengeluh. Karena apa? Karena mereka bekerja begitu keras, mereka bayar pajak, pajak mereka dipakai untuk membiayai para imigran yang hidup di sana. Sementara imigran itu hidup begitu santai, menikmati hasil pajak dari warga negara di sana, dan mereka tidak bekerja maksimal untuk membiayai diri mereka sendiri. Itu banyak yang mengalami kekecewaan seperti itu. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah kalau kekristenan ini bertumbuh, meskipun kekristenan itu di mana-mana mengalami penindasan, diskriminasi seperti yang terjadi di China, bagaimana orang Kristen ada yang disiram air panas, ada yang gerejanya itu dihancurkan, salibnya diruntuhkan, tetapi kekristenan terus bertambah. Ini ada apa? Demikian juga di Indonesia. Bukankah kekristenan ditekan sedemikian rupa di beberapa titik, di beberapa daerah, tapi kekristenan terus bertumbuh. Ada apa? Bukan bertumbuh karena peningkatan jumlah angka kelahiran, bukan. Tapi benar-benar murni karena ada sebuah kegerakan, konversi dari satu agama ke agama Kristen. Dan ini tentu adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang mau menuju ke satu titik untuk menggenapi bahwa pada suatu waktu nanti semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, semua lutut akan bertekuk menyembah hanya Dia. Kita menuju ke arah sana, dan ini sedang terjadi baik di secara global maupun di Indonesia. Meskipun tekanan besar, tapi pertumbuhan kekristenan terus meningkat dengan tadi fenomena-fenomena yang terjadi. Kira-kira demikian dari saya kembalikan ke Pak Pavel dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi jelas ya, kita menunjukkan data, bukan hanya sebuah asumsi. Dan ya semua juga orang tahu kok kenapa di di Amerika, Eropa banyak orang Islam. Bukan karena orang Amerika pindah ke Islam ya, tapi karena memang adanya ya imigran-imigran yang kelaparan, yang tersiksa, teraniaya di Timur Tengah, di negara Islam sana. Mereka tidak nyaman di negara mereka. Ya, karena walaupun mereka satu nabi, satu iman, satu Allah, tapi mereka baku hantam. Ya, mereka saling membunuh satu sama lain. Itulah yang membuat mereka tidak nyaman, sehingga mereka lari ke negara-negara kafir yang katanya kafir, tapi di situ makmur, sejahtera. Mereka dikasih makan, dikasih minum, dikasih tidur, tapi kadang-kadang kelakuannya kurang ajar. Ya, kita nggak benci, kita doakan ya supaya mereka bisa waras ya dan mengalami pembaruan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Sobat Waras, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa teman yang sudah bergabung. Saya informasikan dulu, mulai besok ya, saya akan live di channel yang baru ini ya, yaitu Sobat Waras Pavel 88 ya. Ini channel lama saya ganti nama karena Pavel 88 channel saat ini ya sedang ada masalah dari YouTube, sehingga saya harus beralih dulu sementara waktu ya, tapi untuk sementara waktu aja. Dan ini channel cadangan saya, bantu di subscribe ya kawan-kawan, dan mulai besok saya akan live di Sobat Waras Pavel 88 ini, dan saya memohon dukungan Sobat Waras supaya Pavel terus eksis ya. Memang usaha-usaha daripada karun-karun ini untuk menghancurkan Pavel luar biasa, tapi kita tidak akan menyerah ya, kita akan terus semangat. Dan saya sudah kasih linknya di live chat ya, kawan-kawan bisa klik dan subscribe, itu channel baru kita sekarang. Dan nanti beberapa bulan ini saya akan live di channel ini ya. Dan berikutnya saya mempertanggungjawabkan dulu pelayanan penggalangan dana yang saya lakukan untuk pembangunan rumah ibadah. Ya, saat ini kami sudah membeli pasir. Ini baru 3 red. Rencana 10 red, dan harganya satu red itu 1 juta. Ya, 1 juta karena memang daerah kami daerah agak ya susah dijangkau. Jadi satu rednya 1 juta, dan ini baru 3 red ya. Ya, puji Tuhan sudah turun 3 red, dan besok akan turun lagi, dan juga batu.
Dan puji Tuhan dana yang sudah terkumpul per 10 Mei ada 63.561.277 rupiah, ya. Dan bagi sobat waras yang ingin menabur untuk pembangunan gereja di pedesaan yang tempat saya pelayanan, bisa dukung lewat yayasan Kristus Agaves, dan semua keuangan akan saya publikasikan di channel ini, atau bisa juga ya lewat PayPal ya @pavel88 channel bagi sobat waras yang ada di luar negeri yang kesulitan untuk transfer ke rekening BRI. Dan untuk informasi lengkapnya sobat waras bisa langsung lihat di layar kaca yang berjalan. Terima kasih ya sobat waras untuk dukungannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu nih. Ada Pak Bingung yang bergabung. Silakan Pak Bingung. Salam Pak Papel. Salam. Pak Pio, Pak Warnai dan Shalom, Pak Kanuru. Ya, shalom, Mbak. Ya, menanggapi tema kita malam ini, apalagi berdasarkan data yang sudah disampaikan oleh Pak Warnai tadi. Kita bisa lihat ya, mereka kebanyakan klaim-klaim tanpa data yang aktual. Apa saja mereka klaim semuanya. Hanya untuk menegakkan agama mereka. Kita bisa lihat juga yang lain-lain dan juga yang terjadi di Indonesia ini. Kalau memang itu betul, dari segi jumlah mereka berkembang ya mungkin seperti yang dibilang tadi, boleh menikahi anak kecil, boleh poligami ya, itu udah berapa itu untungnya itu. Dari kawin cerai lagi, dari yang lain-lain lagi. Ya mereka wajar berkembang, bertambah banyak. Tapi kenyataannya sampai sekarang, toh persentasenya masih lebih kecil dibanding kita. Seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa atau Amerika. Memang betul banyak imigran dari Timur Tengah ke sana. Hanya untuk mencari perlindungan kepada bangsa kafir, yang mereka bilang kafir. Dari jumlah imigran memang ada juga ya yang convert dari yang aslinya. Convert ke Kristen, memang nggak seberapa. Tapi memang ya tidak signifikan lah. Dan jumlah mereka juga nggak banyak. Walaupun banyak imigran menuju ke Eropa, negara-negara Eropa pada umumnya. Cuma saya heran mereka ini, katanya kafir-kafir Yahudi atau apa segala macam, tapi kok minta suaka ke negara-negara tersebut. Kenapa nggak minta perlindungan ke sesama mereka yang di Timur Tengah itu? Itu saya herannya. Yang kedua, kalau jumlah mereka masih sedikit, mereka santai-santai aja. Tapi kalau sudah semakin banyak, nanti mulailah mengeluarkan suara dan membuat aksi. Itu tidak menjadi rahasia ini lagi, udah menjadi rahasia umum. Cuman yang saya herankan mereka kok nggak bosan-bosannya berdusta hanya untuk agama mereka. Sebenarnya saya juga ini banyak sisi positif dari Cokro TV selama ini, tapi saya lihat hal yang ini ada apa dengan Cokro TV? Nggak biasanya dia bagus, akurat datanya, tapi yang ini kenapa? Atau udah tersentuh dari kaum-kaum yang disebut kadrun atau apa, saya juga heran. Tapi walaupun demikian ya, kita sangat paham lah dan tidak terpengaruh oleh hal-hal itu. Sedikit pun tidak terpengaruh. Karena ya zaman sekarang, internet ini seperti sekarang kita dapat melihat kebenaran itu bisa lebih jauh dan lebih terbuka dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya untuk sementara itu aja untuk saudara-saudara yang di room semuanya. Baik, Kalau menurut terima saya, kasih. saya nggak pengaruh oleh pernyataan mereka.
Gitu aja Bapak. Baik, Terima baik. kasih. Terima kasih, Pak Bingung. Oke, kita lanjut dulu ya. Silakan Pak Forest. Halo Pak Forest. Pak Forest, monitor. Wah, suaranya nggak ada nih. Oke. Pak Piong ada tambahan, Pak Piong silakan Pak Piong sambil menunggu Pak Forest. Iya, Pak Pavel, terima kasih. Dan semua teman-teman yang ada di room, ini luar biasa. Tema yang menarik dan memang harus kita luruskan ya. Apalagi data-data tadi disampaikan oleh Pak Waranai, ini menjadi pembantahan terhadap Cokro TV. Ya, saya setuju dengan Pak Bingung tadi bahwa memang di luar negeri ini, ya terutama di negara-negara yang dikuasai oleh kekristenan, memang aman ya. Tidak terjadi perang saudara. Kalau kita lihat Jerman, Prancis, Inggris, Amerika sekalipun luar biasa nikmatnya ya di Amerika. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan mereka yang menguasai Amerika? Wow, terjadi apa kita tidak tahu Amerika itu ya. Karena kita lihat sendiri daerah-daerah semacam Afghanistan, Irak, Libya, ya dan banyak-banyak lagi yang saling mereka pun saling membunuh, ya saling bertengkar. Jadi sebenarnya masyarakat dunia ini juga melihat ya sebenarnya mana sih yang agama itu yang hanya ya, mencari merebutkan kekuasaan, hanya kekuasaan gitu. Padahal sesama mereka, sesama agama, nabi sama, Tuhan sama, ajaran sama. Oh, ajaran mungkin agak ada berbeda ya, Sunni Syiah pun berbeda. Tapi minimal agama sama gitu. Nah, ini kita bandingkan dengan negara-negara yang dikuasai oleh kekristenan ataupun Yahudi. Pokoknya di luar dari RT6 ini. Itu kalau misalnya masalah kriminal wajar. Tetapi tidak pernah kita lihat di Belanda ada perang saudara antar agama. Itu yang harus menjadi pemikiran juga ya, supaya kita ini banyak yang waras, banyak yang sadar. Ini kan mencerminkan apa yang diajarkan. Jadi memang kita berbeda karena Kristus adalah kasih. Bagaimanapun kita harus mengasihi. Lawan pun harus kita ampuni. Jadi memang wajar ya kalau negara-negara besar itu tidak ada perang saudara antara Kristen, ya antara Yahudi. Tidak pernah saya lihat, tidak pernah kita lihat, tidak pernah viral. Yang ada mereka-mereka aja ya memperebutkan kekuasaan. Taliban, ya kemarin ISIS, dan lain-lain lah. Antara mereka juga, Sunni, Syiah, saling memperebutkan. Jadi memang sangat ini ya, sangat harus dicegah ya. Jangan sampai negara-negara Barat ya, terutama itu mereka yang menguasai. Saya rasa saya tidak tahu negara itu akan menjadi apa. Jadi kita berdoa untuk Indonesia. Semoga Indonesia ini boleh bertumbuh kekristenan sehingga negara ini boleh berimbang ke depan dan bisa lebih maju. Karena kalau kita begini-begini saja, hanya kafir, hanya demo, hanya haram. Ya sekarang ini pakai parfum perempuan haram. Apa namanya? Ya haram ya si bahasa lama itu. Jadi kalau mau keluar pakai balsam aja ya, perempuan harus pakai balsam. Jadi luar biasa. Haram-haram ini sudah mengerikan gitu sampai perempuan itu kalau nggak perempuan pakai parfum bagaimana caranya ya? Laki-laki pun sekarang pakai parfum gitu loh. Tapi kalau pakai parfum pakai kencing onta bisa, Pak. Di semua iya. Bisa kencing onta juga pakai minyak jelantah, minyak nyong-nyong banyak, tapi kan nggak mungkin pakai minyak-minyak begitu kan. Nah, inilah yang menurut saya kembali terbelakang kita gitu. Nah, kalau kekristenan meningkat, saya rasa Indonesia nanti akan maju dan kita lihat bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang waras. Begitu dulu Pak Pavel sementara. Terima kasih. Baik. Ya, kita sih berharap ya supaya Indonesia tidak dikuasai oleh Islam-Islam radikal, oleh Islam-Islam
yang mengajarkan ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip ya keras. Ya, kita berharap supaya Indonesia dikuasai oleh orang-orang waras dan terlebih khusus doa saya dikuasai ya oleh anak-anak yang cinta akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sebagai closing supaya video ini jangan terlalu panjang sehingga pesannya udah jelas ya teman-teman tinggal bantu viralkan saja supaya ini bisa sampai ya ke telinga Cokro TV dan bisa mengevaluasi orang-orang yang berbicara di channel dia. Silakan Pak Warane untuk closing statement. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Pavel dan teman-teman. Jadi singkat saja sih. Tadi pertama tolong like, komen apa saja dan share video ini supaya tadi semakin banyak tersebar ya. YouTube akan membantu kita untuk menyebarkan video ini. Poin kedua dari saya adalah buat saudara-saudara saya, teman-teman saya, anak-anak saya, adik-adik saya, hati-hati dengan banyaknya penyesat-penyesat di dunia ini. Jangan terlalu gampang terpengaruh dengan banyaknya cerita-cerita, banyaknya tawaran-tawaran atau iming-iming yang kedengarannya menyenangkan ya. Tetapi justru semua adalah itu ujungnya penyesatan. Dan yang ketiga, buat saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, jangan lagi ada yang mau untuk tertipu ya dengan penyesatan tadi sehingga meninggalkan keselamatan yang sudah ada di tangannya. Ya, keselamatan yang sudah ada di tangannya justru beralih kepada kebohongan-kebohongan, takiyah-takiyah seperti ini. Sudah dari isinya takiyah, cara menyebarnya kan juga takiyah dan banyak kebohongan-kebohongan yang ada. Jadi jangan mau untuk meninggalkan keselamatan, kebenaran yang sudah kita miliki hanya karena untuk mengejar kebohongan-kebohongan ini. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak Pavel dan semua teman-teman yang sudah mengizinkan saya masuk di channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Wah, rupanya belum apa-apa sudah ada yang kejang-kejang ini ya. Aduh. Padahal kita cuma memberikan cuma melapor polisi. Ada yang lapor polisi lagi. Aduh, kasihan ya. Baru mau diangkat udah kabur dia ya. Oke, gak apa-apa lah ya. Oke, sekian dulu video dari kami ya. Jadi kita hanya memberikan sebuah data ya dan terpampang nyata di layar kaca. Jadi kalau dikomparasikan dengan data yang kita tunjukkan dan dengan video dari Cokro TV, dapat dikatakan bahwa video Cokro TV tidak sesuai dengan data yang dia pakai untuk membuat video atau tayangan tadi ya. Sekian dulu dari kami semua. Terima kasih Pak Warane, Pak Piong, Pak Kanur, Pak Bingung. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan berkati dan salam. Thank you Pak ya, Pak ya.